Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kita senantiasa menyatakan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari juga panjatkan salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kali ini di halaman 97, yaitu bab hukum nun sukun dan tanwin. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa hukmu tanwinin wa nunin yulfa izharun idghamun wa qalbun ikhfa. Artinya, dan hukum tanwin dan nun sukun yulfa didapati ada 4. Izharun, pertama izhar, idghamun, kedua idgham, wa qalbun, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Berarti di sini disebutkan bahwa hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? 4. Sebagaimana disebutkan tadi. Sebelum kita lebih lanjut membahas hukum nun sukun dan tanwin, kita akan membahas persamaan dan perbedaan nun sukun dan tanwin. Ini sama tapi ada bedanya. Sama hukumnya, ada bedanya. Apa persamaannya? Persamaannya adalah setiap tanwin pasti berakhiran hukum, pasti berakhiran dengan bunyi nun. Contoh fathatain, tanwin nggak fathain? Bunyinya an, ada nun? Baik. Kasratain, tanwin nggak? Tanwin. Bunyinya in, ada nun? Dhammatain, tanwin? Tanwin. Bunyinya un. Jadi ada persamaannya, sama-sama ada bunyi nun. Itu persamaan. Nah, adapun perbedaannya berikut ini kita sebutkan. Yang pertama, nun sukun berada pada pertengahan kata dan akhir kata. Contoh nun sukun di pertengahan kata, kuntum. Ini di pertengahan atau di akhir atau di awal? Pertengahan. Nah, sekarang contohnya di akhir, man. Tanwin hanya berada pada akhir kata saja, nggak ada di tengah. Itu menjadi bedanya. Sami'un, di tengah atau di awal atau di akhir? Di akhir. Baik. Yang kedua, nun sukun terdapat pada isim, fi'il dan huruf. Isim artinya kata benda atau kata sifat. Fi'il artinya kata kerja. Huruf selain keduanya. Contoh pada isim yaitu ad-dunya. Dunia, ini dunia kata benda atau bukan? Ada nun sukun nggak di situ? Ada. Baik. Yanhauna, melarang. Yanha, ada nun sukun? Itu kata kerja atau kata kerja. Min, dari. Berarti ini huruf karena bukan kata kerja, bukan benda atau sifat. Min, dari, kata kerja? Bukan. Benda nggak? Bukan. Sifat? Bukan juga. Berarti dia huruf. Baik. Kemudian tanwin hanya terdapat pada isim. Contohnya alimun. Apa artinya alimun? Berilmu. Berarti dia isim karena dia sifat. Nah, nggak ada pada fi'il, nggak ada pada
fi'il. Begitupun huruf, kecuali huruf idzan dari kecuali huruf daripada apa? Idzan. Kemudian dari fi'il wala yakunan dan lanas fa'an. Ini di sini bukan asalnya tanwin, asalnya itu nun sukun. Wal yakunan cuma dirubah jadi tanwin. Asalnya nun taukid sama dengan lanas fa'an. Nah, itu asalnya nun taukid cuma dirubah jadi tanwin. Jadi itu asalnya bukan tanwin. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, nun sukun terwujud pada wasal dan waqaf. Artinya bacaannya dapat kita baca pada wasal dan waqaf. Contohnya man, apa itu? Nun sukun. Kalau kita waqaf bacanya man. Boleh nggak berubah? Nggak boleh. Kalau wasal bacanya man juga. Baik. Nah, kalau tanwin hanya terwujud pada wasal ketika kita menyambung bacaan. Kalau kita wakafkan atau menghentikan bacaan, ia tidak terbaca. Contohnya khairon. Ada tanwin? Kalau kita wasalkan bacanya khairayyarah. Ada kan terbaca. Kalau kita wakaf bacanya apa? Khaira. Mana tanwinnya? Enggak ada. Berarti enggak terwujud kalau wakaf. Beda enggak? Beda. Apalagi hasanatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Berarti kalau kita berhenti di hasanah, ada nggak tanwinnya? Enggak ada. Hurufnya aja berubah jadi ha. Baik. Kata khairun, ada itu apa? Dhammatain. Kalau kita berwasal, kalau kita menyambung bacaan, ada kebaca khairun? Ada. Kalau kita berhenti bacanya khair, ada? Enggak ada. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, nun sukun terwujud pada tulisan dan pengucapan. Man, nunnya ada tulisannya? Bacaannya? Ada. Baik. Sekarang tanwin hanya terwujud pada pengucapan dan tidak terwujud dalam bentuk huruf. Kita baca khairun. Mana huruf nun di situ akhirnya? Ada nggak? Nggak ada. Berarti hanya dalam pengucapan. Yang kelima, nun sukun berasal daripada huruf hijaiyah. Kita baca alif, bata, sajim, haha sampai terus ada nun. Sekarang kita cari ibu tanwin. Ada nggak tanwin? Alif, bata, ada nggak tanwin tuh? Nggak ada. Berarti bukan dari huruf, hanya dilambangkan saja dengan fathatain atau kasratain atau dhammatain. Itu daripada segi perbedaannya ada 5. Baik. Sekarang kita awali hukumnya. Maka disebutkan di sini fa inda harfil halqi awhir, dan bacalah jelas idhar tanwin dan nun sukun ketika bertemu huruf halqa. Huruf halqa. Berarti di sini pada pengarang menjelaskan hukum pertama daripada hukum nun sukun dan tanwin yang bernama izhar. Halqa. Apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar daripada tenggorokan, maka ia bunyinya dibaca dengan jelas. Tidak samar, tidak idgham. Harus jelas. Jadi hukum pertama izhar halqi secara bahasa adalah jelas. Sedangkan istilah atau terminologi adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa disertai dengan dengung yang sempurna. Berarti ada dengungnya ya? Bukan tidak ada dengungnya, ada dengungnya, cuma tidak sempurna. Baik. Ketika bertemu salah satu huruf halqiyah. Apa huruf halqiyah? Huruf yang keluar daripada tenggorokan. Hurufnya ada 6, yaitu aha, aha, dan roho. Begitu katanya teman-teman. Baik. Jadi kalau kita ini
Akhi haka ilman hazahu ghairu khasir. Akhi, hai saudaraku, haka ilman, inilah ilmu, kuasailah, hazahu, yang menguasainya ghairu khasir, tidak akan merugi. Ente kalau menguasai tajwid nggak merugi, dunia akhirat nggak merugi. Baik. Jadi setiap huruf pertama dari kata tersebut menjadi huruf izhar. Akhi apa awalnya? Hamzah. Haka awalnya? Ilman awalnya? Haza awalnya? Ghairu khasir. Mantap. Sekarang contohnya. Jadi di sini ada contohnya. Yang pertama saya sebutkan daripada hamzah. Nun sukun. Yan auna. Apa? Yan auna. Ada nggak dengungnya? Ada dengungnya? Ada dengungnya? Ada ternyata? Ada. Ente bisa buktikan nggak kalau tidak ada? Coba buktikan. Saya bayar 1 juta kalau nggak. Ente bisa buktikan nggak ada. Mau? 1 juta loh, banyak. Ente bisa jajan berapa hari gitu? Bisa beli HP. Oke. Itu. Oh, ayo, 1 juta, mau? Enggak. Nah, di sini yan auna. Kita lihat nun itu, dengung itu tempat keluarnya mana? Hidung. Nah, kalau kita tutup, bunyinya nggak bagus. Yan auna, sempurna nggak bunyinya? Berarti dengungnya ada. Karena kalau ditutup tempat dengungnya, bunyinya tidak. Artinya dengung selalu ada menyertainya. Tapi kadarnya nggak sampai 2, maka yan tidak sempurna, hanya yan auna. Baik. Contoh tanwin kullun amanah. Sekarang ain. Contohnya wal an'ama. Contoh tanwin wasi'un alim. Ha. Contohnya tanhituna. Contohnya min ghislin. Kho. Contohnya wal munkhaniqah. Ha. Contohnya man hajara. Baik. Dinamakan izhar karena jelasnya pengucapan nun atau tanwin ketika bertemu salah satu huruf yang 6 disebutkan tadi. Karena jelas pengucapannya. Dinamakan halqa yang berarti tenggorokan karena huruf-hurufnya keluar daripada tenggorokan. Baik, sekarang pindah ke bait berikutnya. Wadbun fil lam war ra la bi gunnatin lazim. Dan harus membaca idgham tanpa gunnah ketika tanwin dan sukun bertemu dengan huruf lam dan ra. Jadi pada bagian ini dimulai dijelaskan tentang hukum kedua daripada nun sukun dan tanwin, yaitu idgham. Dan di sini dijelaskan tentang idgham bila gunnah. Jadi yang kedua ada idgham menurut bahasa artinya memasukkan. Secara bahasa artinya memasukkan. Sedangkan istilah berarti masukkan huruf sukun atau huruf mati ke huruf yang berharakat setelahnya dengan menjadi satu huruf yang bertasydid. Itu secara istilah. Kemudian dibagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah pengertiannya adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf lam dan ra dengan menjadi satu huruf yang bertasydid tanpa disertai dengan dengung. Nggak ada lagi yang salahnya, tanpa dengung. Namanya bila gunnah. Bisa dicontohkan, kalau ada yang bisa mencontohkan idgham bila gunnah dengan dengung, saya bayar 1 juta. Kembalikan dari tadi. Nah, silakan. Ayo. Baik. Berarti saya contohkan ya, ini benar-benar nggak ada dengungnya ya.
Karena kalau saya tutup makhrajnya dengung, yaitu hidung, bunyinya tetap sempurna. Nah, bukan rokok sempurna ya. Sempurna. Baik. Contohnya la illam. Nah, saya ini la illam. La illa sempurna enggak? Buka la illa. La illa sempurna? Nah, sempurna. Apa lagi? Contoh pada ro. Raufur rahim. Raufur sempurna. Raufur sempurna. Artinya enggak ada dengungnya. Karena kalau ditutup makhrajnya bunyinya tetap sempurna, elok, cantik, bagus. Udah paham? Udah? Baik. Nah, sekarang kita lanjut bait berikutnya. Wa'adgiman bigunnatin fi yuminu illa bikilmatin kadunya anwanu. Dan didhamkan disertai dengan dengung. Apa itu tanwin dan sukun? Ketika bertemu huruf yuminu. Huruf apa itu? Ya, waw, min, dan nun. Illa bikilmatin, kecuali bertemu satu kalimat, itu pertemuan nun sukun dengan huruf yang disebutkan tadi pada satu kata. Kadunya itu kata dunya dan anwanu. Ini contoh ya. Maka di sini jelaskan tentang hukum idgham yang kedua. Ayat apa namanya? Idgham bi gunnah. Ini terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu antara salah satu huruf yang empat. Apa itu? Yumin, artinya beriman. Ya, wa mim dun. Atau yanmu, artinya berkembang atau tumbuh. Ya, nun, mim, waw. Baik. Idgham bi gunnah secara istilah artinya memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf ya, nun, mim, waw, dengan menjadi satu huruf yang bertasydid disertai dengan dengung. Ada juga nanti yang nggak ada lambang tasydidnya. Nanti kita jelaskan ya. Nah, contohnya di sini adalah wa may yuti'i wujuhun yawma idin. Ini nggak boleh dihilangkan dengungnya. Kalau dihilangkan dengungnya, bukan dengan guna namanya. Karena ini bisa dibaca tanpa dengung loh. Contoh, saya tutup tempat makhrajnya dengung apa? Hidung. Wujuhun yaw. Itu nggak ada dengungnya loh. Karena kalau ditutup makhrajnya bunyinya sempurna. Itu bukan guna namanya. Itu bukan bila guna. Kalau ditutup makhrajnya bunyinya nggak sempurna, itu artinya ada dengungnya. Wujuhiyya. Kalau saya nggak tutup bunyinya wujuhiyya. Kalau tanpa dengung bunyinya wujuhiyya. Sekarang bedakan mana yang ada dengungnya, mana yang tidak ada dengungnya. Saya ingin mengetes telinganya, kupingnya ini. Saya nggak tutup lagi hidungnya ya, hidung saya nih. Wujuhiyya pertama. Yang kedua, wujuhiyya. Mana ada dengungnya? Yang kedua. Mantap. Alhamdulillah. Baik. Kemudian wa walidin wa ma walad. Nah, di sini ada tanwin bertemu huruf waw. Dia juga bi gunnah. Jangan sampai dihilangkan dengungnya, nggak boleh. Artinya kalau udah dihilangkan dengungnya, kalau kita menutup hidung bunyinya sempurna, itu bunyinya salah. Contoh, wawalidiwa, sempurna nggak bunyinya? Sekarang ini nggak sempurna karena ada dengungnya ikut. Wawalidiwa. Sekarang saya ingin mengetes kupingnya masing-masing ini. Mana yang ada dengungnya, mana tidak ada dengungnya. Nah, makanya juga begini kan harus ada dengungnya loh. Jangan sampai nanti namakan juga begini tapi dengungnya nggak ada. Itu salah itu. Itu salah baca, lahan khofi.
Ah. Nah, saya baca ya. Yang pertama, wawalidiwa. Yang kedua, wawalidiwa. Mana yang ada dengungnya? Alhamdulillah, mantap. Berarti kupingnya bagus-bagus semua ini. Maksudnya saya kupingnya. Baik. Itu kalau dicetakkan Timur Tengah, bertemu dengan waw dan bertemu dengan ya, tidak dilambangkan dengan tasydid. Kenapa? Karena dia idgham naqis. Idgham naqis. Yang dilambangkan dengan tanwin ketika bertemu dengan mim atau nun, karena idgham kamil. Baik. Baik, sekarang contoh apa lagi? Tanwin atau nun bertemu dengan mim dan nun. Nah, lan nadkhulaha. Ini dengungnya nggak bisa dihilangkan. Coba, siapa bisa ngilangin? Kalau tadi yang dua huruf itu masih bisa dihilangkan, ini nggak bisa. Coba, siapa bisa hilangin? Saya kasih loh, ini berapa? Pokoknya, lan nadkhulaha. Ada nggak dengungnya? Ada nggak? Itu nggak bisa hilangin dengungnya. Landa, barangkali aja ada dengungnya. Lana, makanya disebut gom kami, karena nun bertemu dengan nun bertemu dengan mim, karena mim dan nun adalah sifat dengungnya, sifat lazimah yang selalu menyertai itu, sifat yang setia pada mim dan nun. Contoh lagi apa tadi? Nun ketemu mim atau tanwin ketemu mim. Suhufan mutahharah. Baik. Kecuali bertemu pada satu kata maka tidak boleh diidghamkan. Contohnya dunya, bunyanun, qinwanun, sinwanun. Nggak boleh baca dunya, nggak boleh. Harus dibaca idhar. Namanya idhar mutlak. Apa? Idhar mutlak. Adapun contoh yang disebutkan dalam bait di atas anwanu, itu hanya contoh dalam bahasa Arab ya. Akan tetapi yang empat ini contoh dalam Al-Quran. Apa itu? Dunya, bunyanun, qinwanun, dan sinwanun. Baik. Kemudian kita lanjut lagi. Wal qalbu indal ba'i bigunnatin, dan bahasa dengan diiklapkan disertai dengan dengung ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ba. Berarti sini hukum ketiga namanya iklab. Iklab secara bahasanya membalikkan atau merubah sesuatu dari bentuknya. Namanya iklab. Dan kan istilah mengucapkan nun sukun atau nun mati, disebut juga dengan tanwin atau tanwin, seperti mim mati yang diikhfakan disertai dengan dengung. Artinya di sini bunyi nun dirubah menjadi bunyi mim. Itu namanya iklab, merubah. Namanya iklab, merubah. Kan iklab tadinya apa? Merubah sesuatu dari bentuknya. Apa di luar sini? Bunyi nun menjadi mim. Hurufnya ada berapa? 1. Jadi artinya bisa berubah-ubah, cinta dan tidak cinta. Baik. Di sini contohnya nun gitu, ambiuni. Berarti bunyi nun menjadi mim. Ambiuni. Apalagi mambakhila. Nggak boleh baca manbakhila. Harus berubah menjadi mim. Namanya iklab. Bunyinya berapa harakat? 2 harakat dengungnya. Idgham biguna 2 harakat, iklab 2 harakat. Cara mengucapkannya dengan merapatkan 2 bibir tanpa membuka sedikit celah.
nggak boleh ada furjah sedikit pun, harus rapat, tapi nggak boleh ditekan, yang penting asal bertemu. Seperti mambakhila, nggak boleh mambakhila, nggak boleh, nggak bagus, nggak elok, nggak ganteng, nggak cantik. Jadi bacanya mambakhila. Sami'un basir. Baik, kita pindah ke bait 68 ya. Kadzal ikhfa lada baqil hurufi ukhidha. Begitu juga ikhfa dibaca disertai dengan dengung ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan selain huruf-huruf yang disebutkan tadi. Lada baqil huruf sisa daripada huruf yang disebutkan tadi. Yang disebutkan tadi adalah huruf apa? Idhar, ada 6. Akhiha ka'ilman hazahu ghairu khasir. Kemudian idgham, yana mau lari. Kemudian huruf iqlab, ada ba, 1. Berarti selainnya ikhfa. Selain itu ada ikhfa. Itu disebut dengan huruf yang 14 itu 15. Ngantuk, 15 bukan 14. Baik, ikhfa secara bahasanya menyamarkan atau menutupi. Sedangkan menurut istilah mengucapkan huruf di antara idhar dan idgham tanpa tasydid disertai dengan dengung. Kita misalnya di sini saya ambil contoh. Kalau kita idharkan jadi bacanya mansuro. Ini salah, mansuro. Kalau kita idghamkan jadi masuro. Jadi antara idhar dan idgham bunyinya nunnya nggak jelas karena dia samar dan bukan juga idgham. Mansuro. Kalau dia jelas berarti man. Jadi bunyinya mansuro. Kemudian contoh yang tidak apa namanya? Yang tidak dibaca tebal dengungnya. Munzir, munzir. Kalau baca idhar, munzir, ada yang jelas. Tapi kalau baca ikhfa, bunyinya nggak jelas. Bunyinya samar, maka disebut tertutupi. Atau samar, bacanya munzir. Ada bunyinya dengungnya? Ada. Baik. Ketika bertemu dengan 15 huruf, yaitu sif dzatana kam jada syakhsun qad samadun thayyiban zid fi tuqan zaliman. Maka di sini setiap kata, setiap huruf di awal kata itulah hurufnya ikhfa. Sif apa awalnya? Dza awalnya, sana awalnya, kam awalnya, begitu seterusnya. Baik. Kalau kita mau jadikan bahasa Indonesia supaya mudah untuk anak-anak, soto dodo, sah-sah saja, kata Pak Koza, dada. Tapi ini hanya untuk mendekatkan ya, karena huruf-huruf yang tebal nggak boleh baca O, ini hanya untuk mendekatkan saja. Tapi kalau sudah bisa, jangan. Soto, sudah makan soto, dimakan siapa? Dodo, dodo, ada filmnya Dodo kan? Anak-anak suka tuh film Dodo. Bumbu sotonya apa? Sasa saja, nggak ada kok, nggak pakai bumbu yang lain, cuma sasa saja. Sasa itu mereka apa? Micin. Yang kan ada kan? Ada. Kata Pak Koza ada. Jadi setelah Dodo makan, Pak Koza pergi. Ada gitu. Ini hanya untuk mendekatkan saja. Baik. Tapi kalau kita sebutkan tadi sif dzatana, itu memiliki makna yang sangat bagus. Sif, artinya sifat, bersifatlah atau sifatkan. Dzatana, seperti orang memiliki pujian. Berarti orang dipujinya orang bagus. Kalau orang nggak bagus, nggak dipuji, dicela. Bersifatlah seperti orang memiliki pujian. Kam jada syakhsun, berapa banyak orang yang jada, bagus kualitas hidupnya.
bagus kualitas dirinya. Kamjada syahsun. Qad sama, sungguh telah meninggi derajatnya. Jadi orang bagus itu tinggi derajatnya dunia dan akhirat. Untuk mencapai gimana? Dum thayyiban, dawamkan kebaikan. Dum artinya dawamkan, senantiasa lakukan. Artinya dum. Thayyiban artinya kebaikan. Apalagi, gimana lagi cara mencapainya? Zid fi tuqon, tambahkan ketakwaan Anda. Gimana lagi cara mencapainya? Waliman, tinggalkan kewaliman. Ini diamalkan dalam hidup, insya Allah aman dunia akhirat. Baik. Kemudian ukuran dengung tidak kurang tidak lebih daripada 2 harakat. Nah, kemudian dengung di sini dari sisi ketebalan dan sisi ketipisannya mengikut huruf setelahnya. Apabila setelah nunsuk tentang hurufnya isti'la, maka bunyinya tebal. Apabila setelah nunsuk tentang bukan huruf isti'la, maka bunyinya tipis. Nah, kita contohkan berikut ini. Berarti ada berapa huruf istilah di antara huruf ikhfa? Ada 5. Shad, ba, ta, wa, dan qaf. 5. Baik, saya contohkan ya. Shad dibaca tebal dengungnya. Mansura. Ini contoh bacaan benar ya. Mansura. Kalau berlebihan juga salah. Kalau berlebihan tebalnya salah. Mansura itu salah, berlebihan. Tanpa tebal atau dibaca tipis juga salah. Mansura ada ikhfanya, tapi tipis salah. Harus tebal. Mansura. Saya contohkan lagi yang tebal-tebal. Apa lagi? Yang qalibun. Bertemu dengan apa nih? Huruf qaf. Yang qalibun. Terlalu tebal salah. Contoh. Yang qalibun. Tipis salah. Yang qalibun. Baik. Sudah paham? Contoh berikutnya. Huruf ta. Yang tuyaqun. Lalu tebal salah. Yang tuyaqun. Tipis salah. Yang tuyaqun. Baik. Apa lagi? Huruf bod. Ma'bud. Begitu yang benar. Yang salah terlalu tebal. Contoh. Ma'bud. Itu berlebihan. Kemudian tipis salah juga. Ma'bud. Kemudian contoh ta yang punya titik itu wa. Apa contohnya? Mawalama. Kalau terlalu tebal salah. Mawalama. Tipis salah juga. Contohnya mawalama. Maka yang benar adalah mawalama, yang sedang-sedang saja. Itu contoh yang baca tebal. Saya contohkan huruf-huruf yang tipis. Huruf zal. Muadzir. Muadzir. Huruf fa. Mansura. Yang tipis-tipis ini nggak boleh baca tebal. Kalau baca tebal salah ya. Kemudian kaf. Yang kusun. Yang kusun. Kemudian jim. Anjainakum. Kemudian shin. Mansyura. Kemudian sin. Nasakh. Kemudian dal. Andada. Kemudian zai. Unzila. Kemudian fa. Fafiru. Kemudian ta. Muntahun. Udah habis. Baik. Maka di sini penjelasan ini berkata Syekh Ibrahim Ali Syahata As-Samannudi, pengarang kitab La'ali'il Bayan. Beliau mengatakan dalam penjelasan bacaan ikhfa, wa tattabi'ul alifu ma qablaha wal aksu fil gunnati ulif. Dan huruf alif mengikuti sifat huruf yang berada sebelumnya.
Apabila sebelumnya huruf istilah maka bacaan tebal. Qala. Ya, tebal nggak? Qala. Alifnya bisa tipisin? Bisa? Qala. Bisa tipisin alifnya? Nah, ini tipis kalau sebelumnya huruf istifal. Sa'ala sa'il. Sa'il. Tipis nggak? Tipis. Baik. Wal aksu fil gunnati alif, dan kebalikan daripada alif yaitu dengung. Sebagaimana hukum yang diketahui. Berarti kalau dengung mengikut ke huruf setelahnya karena kebalikan daripada alif. Kalau huruf setelahnya istilah maka baca tebal. Ini lebih jelas lagi dijelaskan oleh Syekh Utsman bin Sulaiman Murad pada kitabnya As-Salsabil Syafi. Apa? As-Salsabil Syafi. Beliau mengatakan wa fahimil gunnata intalaha huruful isti'la'i la siwaha. Artinya dan baca dengan tafhim. Artinya tafhim tebal disertai dengan gunnah. Wa fahimil gunnata, dan bacanya dengan dengung yang tebal. Intalaha atau fahimil gunnata, dan bacalah dengung secara tebal. Intalaha jika setelahnya huruful isti'la, ada huruf isti'la la siwaha, bukan selainnya. Nah, kemudian di sini ada gambaran keadaan mulut saat membaca huruf ikhfa. Yang pertama, mulut dalam kondisi bersiap-siap ke makhraj huruf berikutnya. Nanti afu, ini bibir bersiap-siap kan? Diiringi dengan dengung yang sempurna dari hidung, ada dengungnya di sini. Kemudian diiringi sedikit suara dari mulut disebabkan tidak merapatnya makhraj nun pada bagian-bagian lidah. Kecuali pada huruf qaf dan huruf kaf dikarenakan kedua bagian makhraj merapat sempurna pada keduanya. Berarti huruf qaf dan kaf di sini di belakang tuh. Tapi ini nggak naik ke huruf nun, tapi di sini belakangnya. Nah, jadi bacanya begitu sebagaimana disebutkan dalam gambar di sini. Berarti bersiap-siap seperti misalnya afu. Artinya bibir bawah ini belum bertemu dengan ujung gigi seri atas. Belum. Pada saat kondisi ikhfa. Nanti setelah ikhfa baru bertemu afu. Afu. Mathu. Mawwanama. Ada pahami? Dan tetap ada suaranya di sini. Miqabel. Baik. Ada pertanyaan? Sampai sini pekan depan kita lanjut lagi ya.